Tepat pada saat berikutnya dari tebasan darah tiba-tiba itu, 10 aliran manusia membubung. Kepala umpan hidup itu beredar guling di kelompok yang berlumpur itu sementara mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak seorang pun menduga hasil yang menggemparkan ini. Semua orang di kolam pemandian hidup mengira para bangsawan ini hanya membutuhkan sebagian darah mereka dan setelah itu mereka akan membiarkan mereka pergi. Namun kenyataan yang terjadi berbeda sekali dengan apa yang mereka harapkan. Sejak awal, para bangsawan ini tidak berencana untuk mengampuni mereka sama sekali. Dan mengapa mereka mau melakukannya? Jika berita besar ini tersebar, hasilnya akan sangat buruk. Lagi pula, jika orang mengetahui bahwa lembaga itu membocorkan sifat pengujian sebelumnya maka reputasinya akan sangat terpukul. Lagi pula, para bangsawan itu akan dibenci banyak orang dan kemungkinan besar akan terjadi pemberontakan. Itulah sebabnya para bangsawan ini tidak punya rencana untuk mengampuni siapapun sejak awal. Bahkan jika ada bangsawan lain dalam umpan ini, asalnya bukan dari ibu kota, gak penting. Setelah melihat takdir mematikan dari 10 umpan hidup pertama, yang lain tidak tinggal diam dan membiarkan orang itu membantai mereka. Semua orang dalam kelompok umpan hidup dengan cepat mengambil senjata mereka dengan panik dan menyerang kedua prajurit bangsawan itu tanpa ragu-ragu. Berjuang tanpa tujuan. Anak laki-laki yang membunuh 10 orang pertama mencibir setelah melihat mata merah umpan hidup itu. Anak laki-laki yang memandang cendekiawan itu juga tidak menaruh perhatian pada perjuangan semut-semut yang desa itu dan tidak berpindah dari posisinya sambil menunjukkan sedikit rasa takut. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi ketika ratusan serangan tanpa ki itu mencapai 2 pelayan yang berdiri santai itu. Anak laki-laki dengan raptor di tangannya akan menyerang seperti sebelumnya karena dia memiliki keuntungan besar karena berada dalam kondisi yang sempurna dan serangan ini tanpa ki semut. Akan tetapi, sebelum ia dapat menggerakkan tangannya, ia melihat seberkas sinar dan sebelum ia dapat memahami maksudnya, sinar itu telah melewati titik tersebut. Awalnya ia tidak merasakan apapun dan mengira itu hanya imajinasinya hingga ia merasakan sesuatu yang hangat dan basah yang dikiranya. Itulah hal terakhir yang dirasakannya sebelum berputar-putar di lantai dan mati dalam kebingungan. Si bocah sarjana pun mengalami nasib yang sama, ia pun mati gara-gara sinar misterius itu. Ketika umpan hidup itu melihat pemandangan yang menakjubkan ini, mereka menjadi bingung. Berlari. Beberapa umpan hidup meraung keras. Semua orang sadar dari kebingungannya dan mulai melarikan diri ke berbagai arah. Ini adalah kesempatan mereka untuk melarikan diri. Sekalipun peluangnya tidak berpihak pada mereka, mereka tidak rela mati seperti ini. Ketika rombongan Mark dan Leo melihat 2 puncak 50 antek gerbang ki itu meninggal secara tak terduga, hati mereka hancur. Mereka tidak mengambil tindakan apapun karena membunuh seseorang dengan kemampuan 2 antek itu dalam sekejap bukanlah hal yang lucu. Mereka tahu ada sesuatu yang salah. Seorang pakar hebat bersembunyi di umpan hidup ini, kata Leo dengan muram. Siapapun orangnya, mereka sepertinya tidak datang dengan damai. Mark membukakan matanya. Yang mulia, silakan tinggalkan tempat ini secepatnya. Ada sesuatu yang sangat salah. Seorang anak laki-laki jangkung menunduk hijau berkata dengan muram kepada Mark. Kita tunggu saja, karena orang itu tidak menyerang kita, berarti dia tidak ingin membunuh kita. Kita hanya kebetulan menangkap orang yang salah. Haley berbicara dengan tenang saat ini. Mark mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu kita menangkap orang yang salah? Haley berkata dengan acuh tak acuh, itu bisa diatasi. Kami menangkap seseorang yang menyembunyikan kemampuannya. Tidakkah kau lihat dia baru saja membunuh 2 orang kita saat dia membunuh? Kita bisa berasumsi bahwa itu adalah peringatan dan sekarang setelah semua umpan hidup berlarian, dia juga akan lolos tanpa mengungkap identitasnya. Yang harus kita lakukan hanyalah tidak membuktikannya. Dan bagaimana kita akan melakukannya? Tanya Mark dengan bingung. Ia harus mengakui tebakan adiknya hampir tepat. Itulah alasannya ia meminta pendapat adiknya kali ini tanpa menegur. Sangat mudah, kita hanya perlu membiarkan semua umpan hidup lepas, jawab Haley. Mark meringis setelah mendengar kata Haley. Itu memang satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan,
Tetapi dengan melakukan itu mereka juga harus melepaskan kesempatan mereka untuk mendapatkan Phantom Horn Lizard dengan mudah. Karena mereka telah menghabiskan 3 hari penuh untuk mengumpulkan umpan hidup tersebut dan jika mereka melepaskannya, maka ini berarti mereka harus menemukan kadal tersebut seperti orang lainnya. Kau sudah mendengar kata putri. Jangan kejar mereka, biarkan mereka mati sendiri. Suara tenang Leo terdengar saat itu. Wajah Mark berubah ketika dia mengikuti suara yang mengganggu ini dan melihat Leo telah mengancam mendekati Haley dalam kekacauan ini. Siapa yang memberi izin untuk datang ke sini? Mark memelotot ke arah Leo dengan nada marah dalam suaranya. Hatiku. Leo tersenyum pada Haley dan menjawab. Namun dia tidak melihat ke arah Mark. Kamu. Mark ingin memukul Leo saat melihat Leo menggoda adiknya dengan begitu terus terang. Orang-orang di samping mereka tersenyum kecut. Mereka mengetahui hantu putih sebagai seorang tukang selingkuh, tetapi tetap saja merayu sang putri dan melakukannya di depan pangeran, menunjukkan betapa beraninya dia. Tips, tips, tips. Pada saat itu tetesan air jatuh ke para bangsawan. Baiklah, kita tidak akan mengejar budak-budak itu, lagi pula cara ini mustahil dilakukan di tengah hujan seperti ini. Mark mengerutkan kening dan berkata dengan kebencian yang mendalam di matanya. Pangeran muda itu bijaksana. Leo terkekeh sambil mengangguk. Mark menggenggam tangannya erat-erat, dia tahu Leo sedang mengolok-oloknya. Haley berbicara kepada saudaranya yang hampir meledak, saudara kerajaan, bagaimana kalau kita melanjutkan aliansi kita dengan Adipati Muda? Sekarang kita perlu setiap jalan yang bisa kita masuki karena kita akan masuk jauh ke dalam hutan ini. Mark menatap Leo dengan penuh kebencian sebelum menarik napas dalam-dalam. Ia meredakan amarahnya karena ia juga memiliki pendapat yang sama dengan Haley. Siapa bilang kita akan masuk jauh ke dalam hutan ini? Leo terkekeh saat itu. Oh, aku penasaran apa yang ada dalam pikiran Duke Muda. Haley menatap Leo tanpa ekspresi saat secercah ketertarikan melintas di mata indahnya. Leo tersenyum lebar saat wajah Mark tenggelam, tetapi dia tidak membalas karena dia juga ingin mendengar rencana Leo. Siapa bilang semua umpan hidup sudah hilang? Leo tersenyum licik dan berkata, aku tahu di mana Adipati Muda Anthony dan antek-anteknya berada. Kau ingin menyergap Anthony? Mark mengerutkan kening. Leo mencibir saat ini, jangan bilang pangeran muda kita peduli dengan rakyatnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam hujan seperti ini, kata Mark dengan tenang. Begitu pula Anthony. Kita tinggal menunggu hujan ini reda. Leo tampak murung sesaat kemudian, tapi kalau rawa air hitam membanjiri hutan ini, maka kita harus bekerja ekstra keras. Leo tahu begitu rawa air hitam membanjiri daerah ini, banyak binatang iblis yang sangat beracun akan ikut masuk. Hutan ini adalah satu-satunya wilayah di mana orang dapat menemukan kadal tanduk hantu dengan mudah, tetapi ceritanya menjadi lain ketika banjir melanda. Yang paling menyebalkan adalah metode umpan hidup juga hanya berhasil di area ini karena belalang sembah tanah haus darah ditemukan di tempat ini. Meskipun metode ini mungkin berhasil di udara, darah akan menarik makhluk yang lebih ganas dan sangat sulit untuk dilihat di udara hitam. Tetapi Leo sangat mengenal Adipati Muda Anthony, dan ia tahu Anthony akan mengambil kesempatan dan mungkin akan melakukan hal yang mustahil karena Anthony memiliki penemuan harta karun yang sangat berharga dari keluarganya. Adapun bagaimana Leo mengetahui tentang informasi ini, sangat sederhana karena dia merayu dan tidur dengan adik perempuan Anthony. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di bagian lain hutan beracun. S berpura-pura melarikan diri bersama kelompoknya yang beranggotakan 8 orang setelah kekacauan itu. Meski kondisi anggota kelompok S tidak optimal, mereka tetap tidak mau mati. Saat tetes pertama hujan jatuh di wajah S, ia langsung gembira karena suatu saat telah tiba di mana ia dapat menggunakan kemampuan sampai batas tertentu meskipun ahli itu tidak menyerah dan terus menggunakan indera bela dirinya di tengah hujan ini. Namun, betapa terkejutnya S saat tetes air pertama jatuh pada kelompok itu, rasa bela dirinya hilang sepenuhnya. Hahaha, jadi kamu juga punya batas. S sangat gembira, tetapi dia tidak membiarkan kegembiraan yang tiba-tiba dalam tindakannya dan terus berpura-pura menjadi umpan hidup yang tidak berdaya. Karena ada kemungkinan ini adalah jebakan sehingga dia bisa melakukan kesalahan.
Karena hujan masih turun perlahan, Es tidak mau mengambil risiko. Hanya 5 menit setelah hujan, Es masih bergerak sambil mendukung Dewan dan Nola memimpin jalan dengan lemah. Crosby tidak bersama mereka karena dia telah lama menghilang karena dia tahu bahwa dia akan berdiskusi ajal jika tetap bersama kelompok ini. Berhenti di sana. Pada saat itu sebuah suara yang berwibawa dan kuat bergema di kekosongan entah dari mana. Saat Es merasakan tanda jiwa ini, dia hampir terkena stroke. Bab 162. Di dalam hutan rawa yang gelap, hujan turun deras, dan awan gelap menutupi langit. Hutan itu awalnya suram dan beracun, tetapi langit yang gelap dan hujan lebat membuat lingkungan itu semakin menyeramkan. Sekelompok yang berjumlah 8 orang berdiri di antah berantah dan ini memang rombongan Es yang melarikan diri dari para bangsawan beberapa menit yang lalu. Namun langkah mereka tiba-tiba terhalang oleh suara kuat beberapa saat yang lalu. Ketika Nola, Lilith, dan yang lainnya mendengar suara dahsyat itu, wajah mereka menjadi pucat pasi. Semua orang mengira bahwa seseorang dari kelompok Leo atau Mark telah menemukan mereka dan orang ini ingin membawa mereka kembali sehingga mereka dapat meneruskan rencana umpan hidup yang mengerikan itu. Namun, tidak ada seorang pun yang rela kembali dan mati seperti ternak. Berpencar, teriak Nola sambil berlari ke arah lain. Karakter Nola tidaklah buruk, tetapi bahkan dia tidak bersedia mati di sini jadi dia melarikan diri ke arah lain dengan harapan, dia akan melarikan diri sementara orang lain akan mengalihkan perhatian musuh. Semua orang mempunyai pikiran yang sama seperti Nola dan meskipun mereka lemah, keinginan untuk hidup mengalahkan tubuh lemah mereka yang beracun dan mereka pun berlari. Bahkan Dewan yang kondisinya lebih buruk dari orang lain melepaskan diri dari dukungan Ryan dan berlari dengan lemah ke suatu arah. Dewan sangat berterima kasih kepada Ryan karena Ryan telah menggendongnya sejak ia terluka parah dan tidak meninggalkannya dalam keadaan seperti itu. Tetapi sekarang dia tidak ingin menyeret Ryan atau yang lain bersamanya jadi dia memilih arah dari mana suara musuh itu berasal. Aku akan memberi kalian waktu. Dewan mengumpulkan seluruh energi di tubuhnya dan meraung sambil mengepalkan tombaknya erat-erat. Dia siap mati agar yang lain bisa melarikan diri. Es tidak menginginkan hal ini, namun ia tidak punya pilihan lain dalam masalah ini, dan pada akhirnya, ia membiarkan Dewan pergi karena hatinya sudah sedingin es. Es merasakan kekosongan gelap melepaskan ki kegelapan surgawi dan sarafnya yang bergejolak langsung menjadi tenang. Ia tidak membuang waktu lagi dan berpura-pura berlari seperti ke-6 orang lainnya, meski ia sudah tenang ia masih merasa takut. Karena pemilik suara sakti itu tak lain adalah ahli tersembunyi yang selama ini berusaha dihindari Es. Es berlari seperti manusia biasa ke arah timur, tetapi tidak pernah menggunakan keterampilan atau manik-maniknya yang tidak berguna karena suatu alasan. Namun, dia tahu apa yang bisa menarik tamu tak terduga ini ke sini dengan begitu cepat. Ini pasti terjadi setelah apa yang terjadi selama pengumpulan umpan hidup, tetapi dia tidak pernah menyangka orang ini akan sampai di sini secepat ini. Bagian yang paling menakutkan adalah Es tidak pernah mendeteksi tanda jiwa maupun kehadirannya sampai ahli ini hanya berada 20 meter dalam jangkauan indera jiwanya. Hal ini membuat Es merinding karena itu berarti ahli misterius ini juga memiliki harta karun yang dapat menghalangi indera jiwanya yang menantang surga. Es hanya mendeteksinya karena ahli ini menunjukkan dirinya sendiri. Jadi, harta karun yang tidak dapat dideteksi oleh indera jiwaku itu memang ada dan itu bisa jadi akhir hidupku. Dasar bajingan beras. Es berpikir dengan kesal setelah tebakannya ternyata akurat dan dia tahu hanya organisasi itulah yang mempunyai harta karun semacam ini. Es bisa saja sudah menduga hal ini akan terjadi sejak lama ketika indera bela dirinya tiba-tiba menghilang dari radar indera jiwanya. Dia hanya mengira itu karena hujan dan menjadi sangat gembira, dia tidak pernah memikirkan kemungkinan lain. Hanya karena kegembiraan yang tiba-tiba ini, dia tidak menyadari satu fakta penting, yaitu ketika naluri bela diri menghilang, tanda jiwa Alvin juga ikut menghilang. Kalau saja dia memperhatikan hal ini, dia bisa menyimpulkan apa yang dia lakukan tadi jauh lebih awal. Namun, kecerobohan kecil ini juga memberinya pelajaran penting lainnya, dia tidak boleh ceroboh saat musuh yang kuat dan misterius masih berada di lapangan, dan tidak boleh mengandalkan inderanya sepanjang waktu karena ada harta yang dapat mengatasinya juga.
S berjanji akan lebih jeli dan tenang di masa mendatang jika dia meninggalkan tempat ini dengan selamat. Hanya 20 meter dari tempat kelompok S melarikan diri. Seseorang berjubah biru berdiri di atas pohon beracun yang tinggi sambil dengan acuh tak acuh memperhatikan 8 semut yang tersebar ke berbagai arah dan satu bergerak ke arahnya. Orang berjubah biru ini memang Alvin yang datang ke sini untuk target pertamanya dalam daftar tersangka. Alvin bisa saja menghentikan mereka hanya dengan menggunakan tekanan dasar kultivasi inti Sungai Qinya, tetapi dia tidak melakukannya karena suatu alasan tertentu. Itulah sebabnya dia berteriak dan bahkan berhenti menggunakan jubah birunya yang merupakan harta karun penyembunyi yang sangat kuat. Inilah harta karun yang baru saja menipu akal sehat S. Sedangkan untuk indera surgawinya S tidak pernah menggunakannya karena Alvin pasti sudah merasakannya. Masih pura-pura, ya. Alvin bergumam pada dirinya sendiri sementara senyum kaku muncul di wajahnya yang tanpa ekspresi dan dia menghilang dari tempatnya berdiri sebelum menghilang seperti hantu. Sesaat kemudian, Alvin muncul 20 meter jauhnya, tetapi dia tidak lagi mengenakan jubah biru dan dia mengenakan jubah putih polos. Namun, bahkan di tengah hujan lebat ini, dia benar-benar kering tanpa setitik debu pun di jubahnya. Alvin menatap dingin pada siluet yang bergerak canggung di hadapannya dan bibirnya melengkung ke atas. Tunjukkan dirimu. Alvin berkata dengan tenang dan melepaskan sedikit aura kultivasi inti sungainya pada siluet yang berjarak 5 meter darinya. Tiba-tiba gerakan canggung siluet itu menjadi tajam. Ia mencoba melarikan diri. Alvin bahkan tidak meringis setelah melihat keterampilan gerakan cepat yang tiba-tiba ini dan melepaskan 20% aura dasar kultivasinya. Pergerakan khas siluet itu menjadi lebih lemah saat ia menggigil sedikit sebelum akhirnya berhenti dan berbalik menghadap Alvin. Ia akhirnya menyerah untuk melarikan diri karena ia tahu itu tidak mungkin dilakukan di depan makhluk yang menakutkan ini. Ketika sosok ini akhirnya berbalik, ternyata itu adalah seorang gadis kecil berusia awal 15 tahun. Alvin tersenyum tipis melihat sikap tunduk yang diinginkannya. Ia menatap lekat-lekat target kecurigaan pertamanya. Wajah gadis kecil ini sangat imut, tetapi kulitnya kebiru-biruan, menunjukkan tanda-tanda racun yang jelas seperti yang lainnya. Gadis kecil ini tidak lain adalah gadis pemalu dan anggota termuda kelompok Nola, Natalia. Alvin berbicara dengan tenang saat ini, kemampuan menyamarmu tidak terlalu buruk, tetapi itu tidak dapat mengubah proyeksi Kimu dan kamu juga tidak pandai menyembunyikan kemampuanmu. Jika kamu tidak membunuh kedua semut itu untuk memperingatkan orang-orang bodoh lainnya dan memamerkan kultivasimu di sungai mengalir, aku akan menyelamatkanmu untuk yang terakhir. Wajah malu Natalia sudah lama hilang, dan dia menatap Alvin dengan dingin tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Aku bukan musuhmu, katanya serius dengan suaranya yang indah. Alvin terkekeh dingin, biar aku yang memutuskan setelah aku mematangkan wajahmu ini. Alvin meledakkan auranya hingga 30% saat ia siap menggunakan metode kejamnya. Tunggu, lihat. Natalia terkejut ketika dia merasakan kekuatan sebesar gunung menghantamnya dan sebuah token kayu hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Mata Alvin menyipit saat melihat token kayu hitam itu. Ada tengkorak merah menyala terukir di sana dan anehnya, rongga mata tengkorak itu menyala dalam nyala api ungu. Kau adalah Purple Assassin, dari Nightmare Ghost. Seru Alvin dan mengambil kembali auranya secara spontan. Natalia menghela napas lega setelah merasakan beban seberat gunung terangkat. Ya, aku adalah Purple Assassin dari Nightmare Ghost dan aku tidak bisa menunjukkan wajah asliku kepadamu dan kau tahu kenapa. Natalia berkata dengan muram sambil menatap dingin ke arah wajah Alvin yang terkejut. Ya, aku minta maaf atas tindakanku sebelumnya. Kau seharusnya menunjukkan Ghost Token-mu lebih awal. Alvin berkata pelan, tetapi jauh di matanya ada sedikit rasa takut. Organisasi Nightmare Ghost sangat sederhana, tetapi organisasi ini adalah yang paling menakutkan dari ketiga raksasa. Alasannya sangat sederhana karena setiap anggota organisasi ini adalah pembunuh terlatih. Hantu mimpi buruk memiliki tingkatan pembunuh yang berbeda-beda, putih, abu-abu, biru, ungu, hitam, pembunuh kerajaan, dan pembunuh raja. Adapun bagaimana organisasi hantu mimpi buruk membagi barisan ini tidak seorang pun tahu,
tetapi beberapa orang percaya bahwa itu ada hubungannya dengan warisan khusus, sekte hantu pembunuh malam, di belakangnya. Sekte hantu pembunuh malam merupakan sekte pembunuh di tanah kerajaan dan anggotanya disebut hantu malam. Ada kode menakutkan dari sekte pembunuh malam yang terkenal di seluruh benua angin biru. Jangan pernah membunuh hantu malam atau malam pembunuh akan menghantuimu selamanya. Meskipun ini adalah kode dari Night Killer Ghost Sect, namun kode ini juga terkenal di daerah dataran rendah karena Nightmare Ghost Organization juga mengikuti kode ini secara membabi buta. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang berani membunuh seseorang dari hantu mimpi buruk karena begitu seseorang melakukannya, seluruh organisasi tidak akan pernah berhenti sampai mereka membunuh seluruh tempat kelahiran orang itu. Bab 163. Itulah sebabnya Alvin meminta maaf dengan cepat dan tidak membunuh Natalia karena Nightmare Ghost Organization tidak akan peduli jika dia adalah Flame Guard dari Pale Flame Organization atau seorang kultivator Ki River Core. Mereka akan menghantuinya tanpa henti. Bahkan organisasi Pale Flame tidak dapat menghentikan mereka sampai mereka bersedia berperang habis-habisan untuknya. Namun itu juga tidak mungkin karena tidak ada yang tahu di mana markas besar organisasi hantu mimpi buruk disembunyikan. Natalia menatap Alvin dengan dingin dan mengangguk mengerti karena memang salahnya karena tidak menunjukkan token hantunya lebih awal. Dia pikir akan mungkin untuk melarikan diri dari Alvin bahkan jika dia adalah seorang kultivator inti Sungai Ki karena harga dirinya. Tapi sekarang dia tahu kalau perbedaan antara wilayahnya dan wilayah Alvin bagaikan siang dan malam. Kenapa kau bersembunyi di antara para peserta ini? Alvin bertanya dengan serius, sekarang setelah kesalahpahamannya menjadi jelas dia ingin tahu apa tujuan seorang pembunuh ungu itu berpura-pura menjadi peserta. Natalia butuh waktu sejenak untuk mempertimbangkan apakah akan memberitahu Alvin atau pergi saja karena Alvin tidak bisa berbuat apa-apa sekarang setelah dia tahu Natalia berasal dari hantu mimpi buruk kecuali dia ingin mati saja. Pencuri langit, kata Natalia dengan tenang. Alvin memasang wajah masam ketika mendengar nama itu karena dia juga ke sini untuk pencuri langit. Tapi kami pikir kalian tidak tertarik pada pencuri itu karena organisasi kalian menolak panggilan dua organisasi lainnya untuk membahas masalah pencuri langit. Sebelum Pale Flame mengirim Alvin ke sini, telah diadakan pertemuan antara dua pemimpin dua raksasa, dan mereka kebanyakan menghubungkan pertemuan ini dengan pencuri terkenal Sky Stealer. Namun, pertemuan ini seharusnya terjadi di antara ketiga pemimpin tersebut. Tetapi pemimpin Nightmare Ghost tidak pernah muncul dan organisasi tersebut tidak menanggapi dengan cara apapun seolah-olah mereka tidak tertarik padanya. Pada akhirnya, kedua organisasi itu berjalan tanpa Nightmare Ghost. Namun sekarang, seorang pembunuh muncul di sini dan targetnya tidak lain adalah pencuri itu yang berarti Nightmare Ghost sangat tertarik pada pencuri ini. Namun mereka tidak ingin bekerja sama dengan siapapun. Ini juga menyiratkan bahwa organisasi tersebut ingin memonopoli rahasia pencuri itu untuk dirinya sendiri tanpa membaginya dengan siapapun. Aku tidak tahu apa-apa tentang pemanggilan ini. Natalia menjawab dengan tenang saat secercah pemahaman terpancar di matanya. Alvin mengerutkan kening, apa sebenarnya yang direncanakan hantu tua itu? Pikirnya serius. Tolong jangan ikut campur dalam urusanku lagi. Karena kau tahu proyeksi Kiku, kukira itu tidak akan terjadi lagi. Natalia berkata dengan nada memperingatkan. Jika orang lain berbicara kepada seorang Flame Guard seperti ini, itu berarti kematian yang pasti, tetapi tidak demikian halnya dengan seorang Purple Assassin. Wajah Alvin berubah jelek dan dia berkata dengan nada marah, apa kau pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Natalia menatap dalam-dalam wajah Alvin yang cemberut sebelum berkata, memang bisa, tapi aku ingin kau tahu. Wajah Alvin berubah ketakutan saat mendengar perkataan Natalia dan dia berkata, kamu boleh pergi. Aku akan melaporkan hal ini ke markas. Terima kasih. Natalia mengangguk, tetapi sebelum pergi dia berkata sambil tersenyum tipis, jika kamu menemukan sesuatu tentang pencuri itu, tolong beri tahu aku. Aku akan menjadi peserta untuk sementara waktu. Wajah Alvin menjadi gelap tetapi dia tidak berani membantah dengan cara apapun dan hanya mengangguk setuju seolah-olah dia takut akan sesuatu. Aku harus lebih berhati-hati dan segera meninggalkan tempat ini setelah berhasil menangkap pencuri itu tanpa diketahui siapapun. Sungguh merepotkan,
hantu-hantu ini memang nakal dan sulit dihadapi. Pikir Alvin dengan penuh kegetiran. Natalia tidak tinggal diam dan larut dalam hujan. Ia tahu Alvin mungkin tidak akan mengatakan apapun padanya, tetapi ia tidak khawatir sedikitpun. Dia percaya diri dalam menemukan pencuri itu terlebih dahulu, lagi pula dia bisa berbaur dengan massa dan basis kultivasi yang sangat kuat. Sebaiknya aku tetap bersama kelompok itu sekarang, pikir Natalia sambil bergerak ke arah yang tepat bagaikan angin. Alvin juga tidak tinggal diam di tempat ini dan beralih ke target berikutnya. Sekarang setelah mengetahui keberadaan hantu mimpi buruk, ia bergegas mencari pencuri itu dan meninggalkan tempat ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 500 meter dari tempat Alvin dan Natalia berada, S sedang bersandar di pohon. Saat dia merasakan tanda jiwa Alvin bergerak ke arah Natalia, bibirnya melengkung ke atas membentuk senyuman lebar. Alasan dia tidak menggunakan manik tak terlihat atau kemampuan melarikan diri setelah menemukan kedekatan Alvin adalah karena dia tahu kebenaran Natalia dari awal. S telah lama mengetahui penyamaran dan kultivasi Natalia setelah menggunakan Soul Shattering Ice untuk sesaat. Namun dia tidak menunjukkannya sedikitpun dan tidak meninggalkan pesta Nola. S tetap bersama mereka karena pesta Natalia. S merasa akan lebih baik jika dia tetap bersama orang lain yang menyamar yang dapat dilihat oleh indera bela dirinya. Ini akan mengurangi kemungkinannya untuk menarik perhatian orang lain. Dia benar pada akhirnya karena Natalia tidak pernah mencurigainya saat dia bersamanya dan dia bahkan menarik semua perhatian pada dirinya sendiri dan menyelesaikan krisis ketika dia membunuh kedua Antek Mark sebagai peringatan. Namun ia masih belum yakin kapan Alvin muncul secepat itu karena jika Alvin membunuh semua orang maka itu akan menjadi malapetaka bagi S. Namun, Alvin tidak pernah menyentuh mereka dan dia membiarkan mereka melarikan diri dan target Alvin juga Natalia seperti yang diasumsikan S sejak lama. S juga menyadari satu hal aneh tentang Natalia setelah sekian lama ia habiskan bersamanya, yaitu teknik penyamarannya. Teknik dan keterampilan juga memiliki fluktuasi ki atau jiwa tersendiri dan S telah lama terbiasa merasakan perbedaan fluktuasi tersebut. Itulah sebabnya dia langsung merasa pernah merasakan fluktuasi khusus dari teknik ini sebelumnya dan sampai sekarang dia hanya bertemu satu orang yang memiliki teknik menjijikkan yang kuat seperti ini dan itu adalah Jason. Ini memberi S petunjuk lain tentang identitas Natalia dan dia segera melabelinya sebagai assassin lain seperti Jason. Tetapi dia masih belum yakin tentang targetnya. S telah berhadapan dengan dua pembunuh dalam waktu singkat, yang satu dapat dikatakan kebetulan namun yang kedua ini berada dalam kompetisi antara semua peserta ini. Terlebih lagi, kultivasinya terlalu kuat dan tidak ada satu orang pun yang dapat menandingi kehebatannya di seluruh kerajaan regal. Hal ini menarik perhatian S pada kehadiran Alvin di sini dan S menyimpulkan bahwa dia juga ada di sini untuknya. Dan sekarang dia merasakan mereka berdua berdiri di tempat terlalu lama tanpa melakukan apapun, yang berarti mereka bukan musuh dan mungkin membicarakan sesuatu yang menarik minat kedua belah pihak. Ketiga raksasa ini membuat pencurian makin sulit. Pikir S dengan senyum kecut di wajahnya sambil menatap langit mendung yang gelap dengan serius. Misi baru tersedia. S tersadar dari lamunannya saat mendengar suara sistem yang tiba-tiba terdengar manis namun dingin di dalam benaknya. Misi baru, seru S keras-keras karena bingung. Ini adalah misi pertamanya setelah ia memasuki tanah kerajaan dan juga misi pertamanya yang tidak melibatkan banyak pemain, yang berarti tidak ada hadiah tambahan. Sistem, waktumu selalu yang terburuk. S menyampaikan dengan kesal. Dia berusaha sebisa mungkin untuk bersembunyi saat ini tetapi tiba-tiba sistem memberinya misi dan dia tahu ini tidak akan mudah. Tetapi dia tidak memiliki kendali atas misi tersebut karena setiap misi akan dipicu berdasarkan kejadian khusus dalam hidupnya atau ketika beberapa kondisi khusus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh sistem. Yang S tahu hanyalah jika misi ini berhubungan dengan kejadian dalam hidupnya maka itu akan menjadi misi yang sangat sulit sehingga ia berharap itu adalah sesuatu dari sistem. S menarik napas dalam-dalam dan membuka panel misi dengan berat hati. Sama dengan. Panel misi. Misi baru telah dikeluarkan. Kesempatan menjadi pencuri, ketiga raksasa yang mengaku diri ini saat ini mengganggu host. Karena itu,
Mereka menghalangi kemajuan host dalam jalur pencurian dan ini tidak dapat diterima. Harap gunakan kesempatan ini sebagai tantangan dan juga ajarkan 3 raksasa pelajaran yang tak terlupakan. Misi, curi semua hal dari 10 cabang utama 3 raksasa di 10 kerajaan teratas di tanah tingkat menengah. Kemajuan, 0/30. Hadiah berdasarkan kinerja tuan rumah. 3 imbalan tersembunyi. Waktu tersisa, 10 tahun. Hukuman kegagalan misi, sistem toko ditutup selama 200 tahun. Sama dengan. Wajah S menjadi lebih gelap dari arang setelah melihat misi baru ini. Sistem, bukankah kau memintaku mati dengan menyuruhku mencuri 30 cabang tingkat modal dari 3 raksasa? Kau bahkan memasukkan sarang pembunuh itu ke dalamnya. Suara S yang marah terpancar dalam benaknya. Meskipun dia berencana mencuri dari Pilflame tetapi hanya cabang yang lebih rendah, bukan tingkat modal. Tetapi tampaknya sistem salah memahami niat remehnya dan memberinya misi mustahil ini. Bab 164. S menganggap misi ini sulit karena meskipun ia berhasil mencuri Pilflame dan Biskaling, hal itu tidak akan terjadi pada Nightmare Ghost. Karena tidak seorang pun tahu di mana cabang setingkat ibu kota berada. Adapun bagaimana mereka menjalankan bisnis pembunuhan, itu untuk nanti. S tersenyum pahit setelah tidak mendapatkan informasi apapun dari sistem seperti biasanya. Sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa selain terbakar dalam api yang dia buat sendiri. Kalian sendiri yang menanggung akibatnya. S bergumam dengan nada dingin sambil mengepalkan tangannya, aku akan memastikan untuk mengosongkan semuanya, bukan hanya dari cabang utama kalian. S menyalahkan semua itu pada organisasi-organisasi itu karena sistem itu hanya melakukan apa yang seharusnya. Hanya saja waktunya sangat buruk dan ini membuat S dalam suasana hati yang buruk. Pencuri sejati tidak akan pernah melewatkan kesempatan. Sebuah suara renyah terdengar di benak S saat ini. Sama sepertimu. S mendecak lidahnya dan mencibir karena dia tahu ini bukan sistemnya. Aku juga harus terus bergerak, karena mereka berdua sudah pergi ke arah yang berbeda. Aku harus menemukan kadal itu terlebih dahulu. S berpikir dan melemparkan topik misi ini kembali ke kepalanya karena sekarang bukan saatnya untuk memikirkannya maupun lokasinya. Di tengah hujan lebat, S menggunakan langkah siluman dan langkah kilatnya yang terengah-engah dan menuju langsung ke kedalaman hutan ini tanpa sedikit pun keraguan. Sekarang karena naluri bela dirinya tidak lagi hadir untuk menghalanginya, S bergerak dengan kecepatan penuh. S tahu dia hanya punya sedikit waktu sebelum ahli itu kembali dan dia juga tidak tahu kapan hujan ini akan berhenti turun. Itulah sebabnya dia pertama-tama ingin menemukan kadal tanduk hantu agar dia bisa bersembunyi dan pergi ketika dia merasa waktunya tepat. 10 jam berlalu. Hujan turun dengan deras, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sekarang terlihat air hitam di tanah berlumpur yang berarti sungai hitam itu meluap. S tidak berhenti bergerak sedetik pun sampai sekarang karena dia merasakan sesuatu. Tempat ini dipenuhi bunga-bunga liar berwarna biru malam dan pohon-pohon kulit kayu hitam yang tinggi. S berdiri di dahan hitam sebuah pohon tinggi, dia menggunakan indera surgawinya dan dengan tenang mengamati sesuatu yang berjarak 50 meter dari posisinya. Ada seekor kadal yang panjangnya 8 inci, warnanya hitam pekat termasuk matanya yang besar dan bulat yang menutupi setengah tengkoraknya dan tidak ada iris maupun selaput mata. Namun, ada tanduk biru di kepalanya. Tanduk ini hanya sepanjang 1 inci, dan melengkung seperti bulan baru dan tajam seperti pisau. Ini adalah kadal tanduk hantu dari alam gerbang Ki kelima. Saat ini kadal tanduk hantu tersebut sedang beristirahat di atas sebuah jamur hitam besar tanpa mempedulikan keadaan sekelilingnya karena bagian tersebut merupakan inti dari hutan rawa yang gelap dan sekaligus paling beracun. Tak seorang pun berani datang ke sini kecuali mereka telah mencapai tahap puncak kultivator alam dasar Ki dengan pengalaman bertahun-tahun dan sejumlah besar pil penawar. Terlebih lagi, kadal tanduk hantu ini sendiri merupakan racun yang mematikan dan itulah sebabnya jumlah predatornya hanya 1 digit di seluruh hutan ini. Namun, S tidak seperti siapapun dan tempat ini seperti dunia luar baginya kecuali hujan dan rawa atau serangga yang mengganggu.
Pada saat itu kadal tanduk hantu sedang bermalas-malasan ketika tiba-tiba kilau di matanya yang hitam pekat memudar karena ia telah mati. Tepat pada saat berikutnya, sosok Rian muncul di samping Pantom Hon Lizard yang sudah mati seperti hantu. Terlalu mudah. Es terkekeh pelan dan dengan lambaian tangannya, meletakkan mayat Pantom Lizard di ruang pencurinya. Es dengan mudah membunuh kadal ini dengan peluru yang menembus jiwa dari jarak 50 meter. Serangan jiwa ini terlalu kuat untuk ditangani oleh makhluk apapun di bawah basis kultivasi es dan jangkauannya sangat terkait dengan indera surgawi es. Berarti dia bisa membunuh siapapun dari jarak 250 meter. Meski begitu, ia masih dapat mendeteksi fluktuasi ki atau tanda-tanda jiwa dari jarak 500 meter dengan indera jiwanya. Aku berada ratusan mil di dalam hutan ini dan masih ada 11 hari tersisa hingga akhir kompetisi. Pakar itu sedang mengamati para kontestan dan mungkin tidak akan berpikir aku bisa mengetahui indera bela dirinya yang akan mengurangi peluangnya untuk datang ke sini dalam waktu dekat apalagi dia tidak memiliki jangkauan indera bela diri seperti ini. Aku sebaiknya tinggal di sini selama 10 hari sebelum menyelinap kembali. Es merenung dan tetap pada rencananya untuk tinggal di bagian hutan ini. Es menemukan tempat persembunyian yang bagus dan memilih untuk tinggal di sana selama 10 hari. Meskipun, berdasarkan pengalamannya, ia hampir yakin bahwa Alvin tidak akan datang ke sini. Namun, ia tidak mau mengambil risiko dan membuat beberapa persiapan jika Alvin memutuskan untuk datang. Setelah menyiapkan semuanya, dia duduk bersila di sana dan memejamkan mata sembari merenungkan Soul Barrier dari Soul Guardian Barrier Art. Dia tidak berani berlatih pembuatan rune di sini secara terang-terangan, jadi dia hanya pergi dengan Soul Barrier yang baru saja dipelajarinya dan juga langkah-langkah kamuflase. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari berlalu dan hujan lebat akhirnya berhenti tetapi rawa yang gelap membanjiri hampir seluruh hutan. Hal ini membuat segalanya menjadi sangat sulit bagi peserta yang berdarah panas. Dalam 6 hari tersebut, hampir 10.000 ekor mati karena racun, dan 15.000 ekor mati karena serangga kecil beracun dan kutu yang berasal dari rawa air hitam. Tidak ada tempat yang aman, bahkan pepohonan pun mematikan. Mereka yang selamat mengalami kesulitan untuk tetap hidup, dan itulah sebabnya lebih dari 30.000 peserta melarikan diri dari hutan dan membawa serta hidup mereka serta pengalaman kematian yang tak terlupakan. Satu hal yang perlu disebutkan adalah karena hujan tidak seorang pun menemukan kadal tanduk hantu dan ini membuat mereka yang berambisi menjadi gelisah dan saat hujan berhenti mereka semua keluar dari tempat persembunyian. Begitulah kompetisi dimulai lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari ke-9 ujian tingkat kerajaan. Bagaimana perkembangannya? Sebuah suara terdengar dari balik bayangan pohon. Baiklah tuanku. Anak muda ini terlihat cukup menjanjikan dibandingkan dengan kelompok Regal Kingdom sebelumnya. Sebuah suara serak menjawab. Menarik, berapa banyak yang bisa lulus ujian tingkat kerajaan? Suara itu bertanya lagi. Tidak ada, tapi mereka akan memberikan kinerja yang memuaskan agar kita bisa menerima hadiah yang dijanjikan oleh lembaga. Sebagai jawaban, suara manis seorang gadis bergema. Bagus, sangat bagus. Suara itu terdengar sangat senang sebelum berbicara lagi. Ada jejak pencuri langit itu. Tidak, sepertinya dia telah menghilang. Dugaan kami dia meninggalkan kerajaan regal. Hehe, hanya kekecewaan di akhir. Tawa menghina orang itu menggema di seluruh area dengan sedikit nada ketidakpuasan dalam suaranya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari ke-11 ujian tingkat kerajaan. Es telah dengan sabar menunggu di tempat persembunyiannya sampai hari ini seperti yang telah diputuskannya dan tak seorang pun datang ke sini, tidak ada peserta ataupun ahli. Sekaranglah saatnya untuk meninggalkan hutan ini tanpa memberitahu siapapun tentang para ahli tersembunyi itu dan melapor kembali ke kota kerajaan. Es mengira banyak kontestan pasti sudah pergi sekarang jadi ini adalah waktu yang tepat untuknya juga dan jika dia cukup beruntung, para ahli itu mungkin juga menyerah untuk menemukannya di tempat ini. Namun Es tidak mau mengambil risiko dan setelah membuat dirinya berlumpur sebisa mungkin dan merobek pakaiannya dengan hati-hati, ia memulai perjalanannya kembali. Saat ini, ia tampak seperti tikus gat dan bahkan baunya seperti tikus gat.
Namun, Es tidak terganggu dengan hal ini karena penampilan ini mungkin dapat menyelamatkan hidupnya. Dalam perjalanan pulangnya, Es tidak menggunakan teknik siluman atau keterampilan mencolok seperti langkah kilat dan ia hanya mengandalkan langkah diam untuk kembali. Setelah 18 jam perjalanan, Es akhirnya mencapai daerah di mana ia terpisah dari rombongan Nola. Aku penasaran apakah orang-orang itu masih hidup. Es bergumam pada dirinya sendiri saat secercah kesedihan melintas di matanya saat melihat ke tempat yang sunyi itu. Es tahu mungkin tidak seorang pun dari mereka yang harus tetap hidup dalam kondisi seperti ini dan tanpa Ki di tempat ini, kecuali Natalia. Dia sangat menyukai partai sebelumnya meskipun dia hanya menghabiskan sedikit waktu bersama mereka terutama Dewan dan Nola. Es ingat betul wajah Nola yang kesakitan saat ia meninggalkan semua orang demi kelangsungan hidupnya dan ekspresi tekad terakhir di wajah Dewan saat ia mempertaruhkan nyawanya demi orang asing. Semoga kita bertemu lagi, gumam Es sebelum melanjutkan perjalanannya. Namun sebelum dia bisa menggunakan langkah senyap itu Es tiba-tiba berhenti sambil menyipitkan matanya. Tanda tangan jiwa ini. Es menatap ke tenggara dengan pandangan mendalam dan sesaat kemudian senyum dingin muncul di wajahnya. Bab 165. Es bergerak di pepohonan tanpa menimbulkan suara apapun ke arah tanda tangan yang jiwa familiar itu. Dalam sekejap, Es tiba di suatu daerah yang dipenuhi bau darah. Apa yang disambut Es bahkan membuatnya merasa seperti serangga kecil sedang berkumpul di bawah kulitnya. Di depan mata Es terlihat banyak anggota tubuh manusia dan kepala terpenggal yang melayang di atas udara hitam. Sulit membedakan apakah air ini berasal dari rawa air hitam atau darah manusia. Hati Es menjadi dingin ketika dia melihat satu kepala terpenggal di udara berdarah yang gelap. Meskipun kepala yang terpenggal itu seluruhnya tertutup lumpur dan udara gelap, Es dapat mengenalinya di mana saja. Nola, niat membunuh Es membumbung tinggi saat ia mengenali kepala yang terpenggal itu. Itu memang kepala Nola yang terpenggal yang juga berarti dia sudah mati. Hampir 100 kepala terpenggal mengambang di udara gelap dan berdarah saat ini. Es dengan cepat memindai kepala-kepala yang terpenggal itu, untuk melihat apakah ada anggota lain dari mantan kelompoknya di dalamnya. Namun, lega rasanya karena yang ada hanya kepala Nola. Meskipun demikian, Es tidak ingin melihat akhir seperti ini bagi Nola yang ceria dan sedih yang menimpanya. Jika aku lebih kuat, aku mungkin menyelamatkannya daripada membiarkan mereka semua mati begitu saja. Es berpikir tanpa daya, aku tetap tidak bisa menyelamatkan siapapun. Sungguh tertidur. Dalam hatinya, Es tahu bahwa yang terkuatlah yang harus bertahan hidup di dunia ini, tetapi dia masih menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lemah. Es dengan paksa menekan perasaannya sambil mengalihkan pandangan ke arah tertentu dan kesedihan di matanya langsung berubah menjadi niat membunuh yang dalam. 20 meter dari pertumpahan darah. Sekelompok yang beranggotakan 6 orang bersembunyi di atas pohon sambil menyaksikan pemandangan mengerikan itu dengan harapan besar di mata mereka. Seorang pemuda jangkung kurus berbaring biru mewah duduk santai di dahan pohon sambil menenggak minuman keras. Tuan muda, tahan berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan belalang tanah haus darah untuk memakan umpan yang kita siapkan? Seorang gadis cantik bertanya dengan nada gembira dalam suaranya yang manis. Sebentar lagi. Tempat ini seharusnya digunakan oleh White Ghost, Leo, tetapi mereka tampaknya mengalami masalah dan akhirnya kehilangan umpan hidup mereka. Kudengar bahkan rombongan Pangeran Mark juga bersamanya. Marquez muda menjawab dengan lemah sambil meminum minuman keras. Ya, dari pengintaian kami mendengar Price Mark dan White Ghost, sekutu Leo. Lebih jauh lagi, semua orang di persekutuan itu menangkap Phantom Horn Lizard, dan merekalah yang meninggalkan tempat terkutuk ini pertama kali 5 hari yang lalu. Seorang anak laki-laki bertubuh besar dan hitam berbicara dengan nada kerinduan dalam suaranya. Yah, tidak ada yang menyangka hal itu akan terjadi. Bocah kurus itu terkekeh pelan sebelum melanjutkan, para bangsawan lain juga tampaknya baik-baik saja dan hanya kelompok kami yang tersisa. Karena kami sibuk mengirimkan umpan hidup kepada semua orang. Hehe, Tuan Muda Marquez, sepertinya kau menyesal telah mengambil tugas itu dan meraup keuntungan besar darinya. Gadis itu tersedak. Hahaha,
Baiklah, aku tidak bisa membalasnya sekarang, kan? Anak laki-laki kurus itu tertawa dengan seringai di wajahnya. Begitukah? Pada saat ini suara dingin terdengar di kehampaan. Si bocah kurus dan kelompoknya merasakan jantung mereka dicengkeram oleh Grim Reaper saat mereka merasakan niat membunuh yang kuat melesat ke arah mereka. Pada saat ini, hanya satu pikiran yang muncul di benak mereka, lari. Akan tetapi sudah terlambat dan tepat pada saat berikutnya kecuali sang Marquez muda, tubuh semua orang kehilangan kekuatan dan seperti lalat, mereka jatuh dari pohon sebelum tercebur ke udara gelap di bawahnya. Kelima orang itu bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Wajah sang Marquez muda berubah pucat pasi melihat pengikut puncak gerbang Ki kelimanya mati begitu tiba-tiba dan dia bahkan tidak melihat musuh. Siapa kau? Kau tahu siapa saja orang yang baru saja kau bunuh? Sang Marquez muda berteriak seolah-olah dia tidak takut tetapi tubuhnya gemetar ketakutan. Oh, bukankah orang kelima itu adalah antek-antekmu, Marquez muda Finn? Pada saat ini sosok Ryan muncul di pohon di hadapan Finn. Orang Finlandia ini tentu saja orang yang sama yang memerintahkan Crosby untuk memikat Nola dan yang lainnya ke hutan ini lalu menjual mereka kepada Leo. Dengan tepat memilih tanda-tanda jiwa di pekerjaan itu dan mengapa dia datang ke sini untuk menagih sejumlah hutang tetapi malah bertemu dengan pemandangan mengerikan itu. Sekarang setelah dia tahu pesta orang ini juga menjadi alasan siapa kematian Nola, tidak akan membiarkan pun hidup. Dia membunuh orang lain dengan peluru yang menembus jiwa dan mengampuni tuan muda ini karena alasan lain. Kau, siapa kau? Kalau kau pergi sekarang aku akan memaafkan kejahatanmu. Wajah Finn pucat pasi, dan dia tahu pria jelek ini terlalu aneh. Itulah sebabnya Finn ingin melarikan diri dari sini secepatnya, karena bertarung dengan lawan macam ini yang dapat membunuh 5 orang di gerbang Ki kelima yang sudah mencapai puncak tanpa terlihat sama saja dengan mencari kematian. Ryan menghela nafas dan berkata sambil tersenyum mengejek, masih belum kehilangan kesombonganmu tapi jangan khawatir aku tidak akan membunuhmu sekarang karena aku membutuhkan ingatanmu. Finn tercengang ketika mendengar ini, dia mengira orang ini orang gila dan akan menawarkan cincin penyimpanannya untuk menghancurkan nyawanya. Namun betapa terkejutnya dia, tato burung hantu hitam yang aneh menggantikan cincin penyimpanan itu. Finn akhirnya ingat di mana dia melihat simbol burung hantu ini sebelumnya dan dia hampir pingsan karena cemas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa arti simbol burung hantu ini? Ini melambangkan pencuri Sky Stealer yang terkenal. Mati saja, ucap Ryan dingin dan tidak membiarkan Finn menyelesaikan kalimatnya. Finn merasa seolah-olah ada palu yang menancap di belakang kepalanya sebelum kehilangan kesadaran. Dengan dingin menatap Finn yang pingsan sebelum melihat panel notifikasi. Sama dengan. Laporan singkat pencurian. Jumlah pencopetan berhasil, 6. Pencarian tingkat rendah, 6. Total hadiah, 5.500 TP. Tanda hubung. Poin pencurian, 32.030. Tanda hubung. Pencurian tingkat rendah, 35. Sama dengan. Tidak lupa mengambil semua cincin penyimpanan mereka sebelum membunuh mereka dan kambing-kambing kaya ini memberikan 6 pencurian tingkat rendah. Aku harus segera menyingkirkan orang ini setelah menyelamatkan mukanya dan mengingatnya, pikir Dia memilih Finn dan meninggalkan area itu untuk mencari tempat di mana dia bisa menggunakan soul probing dan menggunakan topeng ratusan wajah untuk menyelamatkan wajah Finn sebelum menghabisinya. Setelah memikirkan bagaimana dia bisa terus maju tanpa menarik perhatian siapapun dan dia telah lama berencana mencari wajah lain untuk lulus ujian ini. Karena jika dia lolos ujian dengan wajah Ryan ini dia akan menjadi terkenal di kerajaan regal dan keluarga bangsawan itu mungkin juga akan menyelidiki latar belakang wajah Ryan. Jika itu terjadi, mereka mungkin akan menemukan latar belakang asli orang ini dan setelah itu semua orang akan tahu bahwa Ryan yang lulus ujian itu tidak ada. Yang membuat dalam masalah yang sangat besar. Itulah sebabnya dia mengambil wajah Marquez muda ini karena dia berasal dari keluarga bangsawan ibu kota dan tidak akan ada seorang pun yang merasa curiga jika orang ini lulus ujian.
Kematian Nola hanya memberi S tekad terakhir untuk membunuh orang ini dan mengambil mukanya tanpa rasa bersalah sedikitpun. Jika sebelumnya S merasa bersalah membunuh Finn dan pengikutnya, sekarang dia merasa sangat jijik pada mereka karena merekalah yang memberikan umpan hidup kepada para bangsawan lainnya. S segera menemukan tempat tersembunyi dan memulai proses mengambil wajah dan mengingat Finn. Satu hal yang membuat S sedikit lega adalah memaafkan bela dirinya tidak hadir pada saat ini dan dia berharap itu tidak muncul sampai dia selesai dengan orang ini. Sistem, kemampuan aku meng-scan dan menyimpan wajah ini tanpa melepas topengku. Tanya S dengan muram. Dia tidak ingin menampilkan wajah aslinya, terutama di hadapan banyak ahli. Ya, S menghela napas lega, pemindaian tubuh ini telah dimulai. Ia memerintahkan sistem sambil menatap Finn dengan jijik. Saat berikutnya, permata perak tiba-tiba muncul di dahi Ryan, itu adalah permata kenangan dari topeng itu. Permata itu bersinar dan seperti sebelumnya, bersinar selama 10 detik. Sama dengan. Wajah 4, telah berhasil direkam dalam permata memori. Sama dengan. Setelah pemberitahuan itu, permata di glabella Ryan larut kembali. Aktifkan wajah 4 dengan dasar mekanis alaminya. S memerintahkan sistem. Saat berikutnya wajah Ryan berubah dan tiba-tiba berubah menjadi Finn. S mengamati dengan saksama dan setelah memastikan semuanya baik-baik saja, dia menggunakan indera surgawi untuk memeriksa keadaan sekitar sebelum menggunakan penyelidikan jiwa. Sejumlah besar pecahan memori memasuki pengetahuannya namun S tidak bergeming dan terus menyerap pecahan memori tersebut tanpa menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Kali ini hanya butuh waktu 1 jam untuk menyerap sepenuhnya kenangan Finn selama 16 tahun. S akhirnya membuka matanya yang tertutup dan kilatan niat membunuh melintas di matanya. Peluru penusuk jiwa. Bab 166. Peluru penusuk jiwa. S dengan dingin mengaktifkan serangan jiwanya dan menghancurkan jiwa Finn yang tidak sadarkan diri tanpa menunjukkan belas kasihan. Sekarang Finn telah mati, cincin penyimpanannya juga terbuka dan S menemukan beberapa pakaiannya untuk dikenakan. Setelah berganti ke jubah Finn, S menatap mayat Finn dengan kaku. Pada akhirnya, dia membakar Finn bersama jasad Nola. Mendesah. S mendesah pelan sambil menatap api yang menyala dengan sedikit kesedihan di matanya. Beristirahatlah dengan tenang. Sudah waktunya pergi. S bergumam sambil melihat api untuk terakhir kalinya dan menghilang ke arah pintu keluar hutan rawa gelap. Sambil bergerak hati-hati, S memproses ingatan Finn yang diambilnya beberapa saat yang lalu. S pernah melakukan proses ini dengan Victor sebelumnya, jadi tidak sulit lagi. Dia hanya membuang kenangan yang tidak berguna dan menyimpan kenangan yang menurutnya informatif. 5 jam berlalu dan S hampir keluar dari hutan rawa yang gelap. Dalam 5 jam ini, S memproses seluruh ingatan Finn dan kini dia mengetahui banyak rahasia yang mencengangkan. Sepertinya rencana umpan hidup itu tidak lain dan tidak bukan adalah dibuat oleh keluarga kerajaan. Mereka juga membocorkan berita tentang tes tersebut kepada keluarga kerajaan dan merekalah yang mengendalikan informasi ini. Sederhananya, dalang di balik semua ini tidak lain adalah Raja Kale Val Regal sendiri. Adapun orang yang membocorkan jenis tes ini kepada Raja Kale, masih menjadi misteri. Akan tetapi, peran Finn dalam semua ini hanyalah sebagai pemasok karena keluarga Finn menjalankan bisnis perbudakan dan mereka memiliki banyak antek yang tersebar di seluruh ibu kota. Keluarga Finn mendapat sejumlah besar batu ki hanya untuk memasok umpan hidup kepada para bangsawan terpilih yang terlibat dalam rencana umpan hidup ini. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengorbankan antek-antek mereka seperti Crosby. S juga mengetahui bahwa rencana sebenarnya adalah membunuh setiap petani yang terlibat dalam rencana ini sehingga tidak seorang pun akan mengetahuinya. Namun, Leo dan Mark melakukan kesalahan setelah umpan hidup mereka lepas. Kini, tak seorang pun tahu apa yang terjadi pada umpan hidup tersebut sesudahnya, tetapi beberapa bangsawan seperti Frank dan Kalen diberi perintah berburu, untuk menemukan mereka dan mengikat ujung yang lepas ini. Bajingan-bajingan itu. S mengepalkan tangannya erat-erat. Dia tahu mungkin sudah terlambat untuk menyelamatkan siapapun karena perintah perburuan ini sudah berumur 7 hari.
Yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengendalikan diri agar tidak membunuh para bangsawan yang terlibat dalam maskara ini. Meskipun dia telah membalaskan dendam Nola setelah membunuh Finn, itu hanya setetes air dalam lautan jika dia ingin membalaskan dendam semua orang karena dia bahkan harus membunuh Raja Regal untuk mendapatkan keadilan bagi semua orang. Namun, Ace bukanlah pahlawan keadilan atau seorang idiot. Nyawanya sendiri dipertaruhkan di sini dengan semua ahli tersembunyi seperti Natalia dan Alvin yang mencari petunjuk tentangnya. Jika dia menempuh jalan balas dendam untuk orang asing, itu sama saja dengan menggali kuburnya sendiri. Dan hidupnya terikat dengan orang lain yang sangat dia sayangi, jadi keegoisan bukanlah pilihan. Kakak Finn, Ace tidak menggunakan kemampuan silumannya atau langkah senyapnya secara maksimal, jadi seseorang yang memergokinya adalah hal yang wajar. Ketika Ace mendengar suara yang ternyata familiar itu, dia langsung berhenti dan mengikuti sumber suara itu. Ace melihat seorang pemuda tampan melambai padanya atau Finn, dengan senyum ramah di wajahnya. Finn tersenyum tipis dan berkata, "Oh, betapa senangnya dia, Frank, saudara kesayanganku." Ace bertingkah seperti Finn bahkan ketika dia ingin membunuh Frank yang membawa mereka ke Leo tempo hari. Karena Frank adalah putra seorang earl di ibu kota dan keluarganya adalah wadah bagi keluarga Finn, maka membunuhnya di sini akan sangat merepotkan baginya karena dia sekarang adalah Finn dan harus menjawab pertanyaan keluarga Frank. Dia selalu bisa membuat cerita acak tapi itu tidak sepadan, dia akan menunggu untuk saat ini. Hahaha. Saudaramu terlalu murah hati, Finn. Mana yang satunya? Frank menyeringai lebar dan bertanya dengan nada bingung. Karena dia tahu Finn tidak pernah bepergian tanpa kelima pengawalnya tetapi sekarang dia sendirian di tepi hutan gelap itu dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Finn menunjukkan sedikit niat membunuh dan berkata pelan, "Aku membunuh para pengkhianat itu." Wajah Frank berseri-seri karena keheranan saat dia berseru kaget, "Apa yang terjadi?" "Tidak apa-apa, mereka mencoba berebut kadal tanduk hantu denganku." Finn memasang wajah masam. Kau tidak bisa mempercayai siapapun akhir-akhir ini. Siapa sangka kau hanya memelihara ular berbisa selama ini. Tapi jangan khawatir, saudara Finn. Aku akan selalu berada di sisimu. Frank mencibir dingin. Ia tidak menganggapnya mencurigakan karena hal itu merupakan kejadian yang biasa. Ketika seorang pelayan menjadi terlalu ambisius dan mencoba mengambil nyawa tuannya untuk membebaskan dirinya. Itulah sebabnya Ace mengarang cerita semacam ini yang dapat dipercayai oleh bangsawan manapun. Kau akan menjadi sangat kuat bahkan setelah membunuh 5 orang dan lolos tanpa satu luka pun. Frank tertawa, ia memuji Finn. Jangan bercanda, saudara Frank. Hanya saja para idiot itu lupa tentang tanda-tanda perbudakan pada diri mereka dan mati karena kebodohan mereka. Finn terkekeh dingin. Bagaimana mungkin Ace bisa melupakan kontrak perbudakan? Bangsawan-bangsawan ini bahkan tidak mempercayai saudara-saudara mereka, apalagi pelayan-pelayan tanpa kontrak perbudakan. Hahaha, keserakahan bisa membutakan siapapun, ya. Frank menganggapnya cukup lucu, tidak mencurigakan karena Finn bersikap sangat normal. Hahaha, Finn menyeringai lebar dan berkata, karena saudara Frank ada di sini, apakah itu berarti masalah ini sudah ditangani? Ace bertanya tentang umpan hidup Leo dan Mark yang hilang. Senyum Frank langsung membeku ketika mendengar ini dan berkata dengan kaku, tidak, umpan hidup itu seperti tikus di hutan yang luas ini dan kami hanya menemukan 70 dari mereka, tidak sisanya. Tapi saya pikir mereka mungkin sudah mati setelah semua yang dapat bertahan hidup dari hujan itu tanpa ki belum lagi binatang iblis dan serangga beracun itu. Karena 70 ekor yang kami temukan hampir mati, kami hanya mengasihani mereka dengan cara membunuh mereka. Itulah sebabnya kami menutup pencarian 2 hari yang lalu setelah semua tes segera berakhir dan saudara-saudara itu juga harus menemukan kadal itu. Wajah Ace berubah ketika mendengar ini. Karena Frank ada benarnya. Kau melakukan hal yang benar. Finn mengangguk dan berkata, kau di sini berarti kau juga menemukan targetnya, kan? Jujur saja aku baru saja membunuh seorang bangsawan luar dan keberuntunganku lumayan. Aku menemukan 2 pantom Hon Lizard di cincin penyimpanannya. Frank tertawa terbahak-bahak saat dengan bangga menceritakan prestasinya kepada Finn.
Aku tidak mengharapkan hal yang kurang dari saudaraku Frank. Finn menyeringai. Es tahu persis siapa para bangsawan luar itu. Para bangsawan ibu kota ini menyebut para bangsawan yang tinggal di luar ibu kota sebagai bangsawan luar dan mereka menganggap mereka seperti rakyat jelata. Ayo kita pergi, kita sudah hampir sampai di ujung jalan untuk meninggalkan tempat terkutuk ini. Kita juga harus mengotori wajah kita, kau tahu kenapa? Kata Frank sambil tersenyum penuh pengertian. Ya, aku tahu. Kita harus menyembunyikan wajah kita agar tidak menimbulkan kecurigaan orang banyak. Finn memutar matanya. Kalau begitu, ayo kita lakukan sekarang. Frank tertawa dan mengusap lumpur di wajah dan pakaiannya. Es menatap Frank dengan dingin sebelum melakukan hal yang sama. Es tidak terkejut dengan metode ini untuk menyembunyikan fakta bahwa para bangsawan ini memiliki pil penawar racun sejak awal. Namun yang benar-benar membuat Es tercengang adalah orang-orang di lembaga itu yang seharusnya mengawasi semua orang agar tidak ada yang bisa berbuat curang. Para bangsawan itu terang-terangan berbuat curang tetapi tidak ada seorang pun yang berani menghentikan mereka dan hal ini membuat Es kesal. Karena ini artinya, lembaga itu tidak peduli dengan kehidupan mereka dan kewajaran ujian ini. Selama para bangsawan ini tidak menodai nama lembaga itu, semuanya baik-baik saja. Sistem, aku benar-benar senang kau memberiku misi ini. Es berkata dengan dingin. Adapun mengapa dia merasa seperti ini sekarang, alasannya sangat sederhana karena dia akan melakukan hal yang sama bahkan jika sistem tidak memaksanya melakukannya, setelah apa yang dia pelajari tentang orang-orang ini. Sekarang dia dapat melakukan hal yang sama dan mendapatkan hadiah dari sistem juga. Es tidak sabar untuk mencapai tanah kelas 1 dan memulai misinya. Ayo, saudara Finn. Frank kini berlumuran lumpur dan tidak ada yang tahu bahwa dia baik-baik saja bahkan setelah menghabiskan lebih dari seminggu di hutan ini tanpa penawar racun. Silakan. Finn memperlihatkan giginya yang putih. Frank dengan senang hati memimpin dan dengan Frank di belakang mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka. Setelah setengah jam perjalanan mulus, keduanya akhirnya meninggalkan hutan rawa gelap yang suram. Namun, sebelum mereka bisa berjemur di bawah sinar matahari, seseorang yang mengenakan pakaian institut menghalangi jalan mereka dan dengan dingin berkata dengan nada diktator. Tolong tunjukkan mayat kadal tanduk hantu, dan jika Anda tidak memilikinya, tinggalkan token peserta Anda. Bab 167. Finn dan Frank terkejut ketika mereka melihat orang ini muncul entah dari mana, tetapi ketika mereka mendengar apa yang diinginkannya, mereka akhirnya tenang. Adalah hal yang sangat wajar bagi personel lembaga untuk menuntut target karena jika mereka menunda dan membiarkan target tersebut hilang, mereka dapat membelinya dari tempat lain. Tuan, silakan lihat. Frank berkata dengan hormat dan membalik tangannya sebelum mengambil bangkai kadal tanduk fantom sepanjang 5 inci dari cincin penyimpanannya. Orang tersebut memeriksa bangkai kadal tersebut dan setelah memastikan bahwa itu memang target yang ditetapkan, ia menyimpan bangkai tersebut di dalam cincin penyimpanannya sebelum berkata, tunjukkan padaku token pesertamu. Frank tidak berani menunda dan segera mengeluarkan token peserta sambil menunjukkannya dengan hormat kepada pemeriksa. Pemeriksa itu juga tidak menunda dan mengeluarkan pelat formasi dari cincin penyimpanannya sebelum mengaktifkannya. Tepat pada saat berikutnya, token peserta Frank bersinar terang dan nomor pesertanya berubah dari 12.112 menjadi hijau 1009. Angka ini menunjukkan berapa banyak peserta yang lulus ujian dan batasnya tentu saja 6.000. Oh, hanya 1.000 yang lulus ujian. Saudara Finn, sepertinya kita masih terlalu dini. Frank berseru kaget. Kau benar. Finn terkekeh dan tanpa menunda, dia pun mengambil mayat pantom Hon Lizard miliknya dan menunjukkannya kepada pemeriksa yang sedang menunggu. Es hanya memiliki satu pantom Hon Lizard yang diburunya di area inti hutan rawa gelap. Dia tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkannya untuk lulus ujian. Ketika sang pemeriksa melihat besarnya kadal tanduk hantu, sekilas rasa terkejut melintas di matanya dan berkata, kau punya keterampilan untuk memburu kadal tanduk hantu gerbang Ki Puncak ini sendirian. Tuan baik sekali. Finn tersenyum tipis. Frank hanya tersenyum penuh arti karena ia mengira Finn hanya berhasil memburu kadal ini dengan bantuan para pelayannya yang pengkhianat.
Namun ia tidak berani menunjukkannya karena keluarganya adalah wadah Finn. Token milikmu, kata pemeriksa itu sambil meletakkan mangsa Finn di cincin penyimpanannya. S mengeluarkan token Finn dari cincin penyimpanannya dan menerima angka hijau 1010 sebelum menyimpannya di ruang pencurinya. Ini ada pil penawar racun. Pemeriksa itu memberikan 2 pil berwarna hijau kepada Frank dan Finn. Jika mereka tidak lulus ujian, dia tidak akan begitu baik hati memberi mereka pil-pil ini dan akan pergi setelah mengumpulkan token mereka. Namun karena mereka lulus ujian, dia memberi mereka pil penawar racun seperti yang diperintahkan. Kalian berdua boleh pergi sekarang. Ingat untuk melapor kembali dalam 3 hari di gedung pendaftaran kota kerajaan. Kata pemeriksa itu sebelum dia pamit. Baik Finn maupun Frank mengucapkan terima kasih kepadanya atas pil tersebut tanpa menunjukkan rasa tidak hormat dan mereka pun meninggalkan tempat yang kosong itu. Mereka akan langsung menuju ibu kota. Pada saat ini S merasakan sesuatu yang terus diwaspadainya. Jadi, ini dia. Itulah naluri bela diri Alvin yang belum muncul di hutan. Kalian berdua berhenti di situ. Suara Alvin yang keras menggema di padang yang luas itu. Wajah S langsung diliputi ketakutan karena ini bukan seperti yang dibayangkannya. Pada akhirnya, keduanya berhenti dengan wajah ketakutan. Dalam 12 hari tersebut, Alvin tak kenal lelah mencari setiap kontestan yang dianggapnya mencurigakan dan bahkan menghabisi mereka tanpa menyisakan satupun. Namun pada akhirnya, dia tidak pernah menemukan jejak Skystealer. Dia akhirnya meninggalkan hutan dan mencari siapa saja yang melintasi area itu tanpa ragu. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menangkap Skystealer kalau dia ada di sini. Wajah Frank memerah karena kecemasan yang amat sangat karena dia tidak pernah merasakan penindasan semacam ini sebelumnya. Ye yang mulia, bagaimana mungkin kami menyinggung Anda? Dia terkesiap. Kau tidak menyinggung perasaanku jika ini membuatmu merasa lebih baik. Senyum dingin terdengar saat ini dan tiba-tiba Finn dan Frank melihat seorang pria parubaya yang ramping dan tampan muncul di hadapan mereka. Jadi, ini dia pemilik naluri bela diri itu. Hati S hancur saat akhirnya dia melihat Alvin. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu Alvin seperti ini saat ia keluar dari hutan rawa yang gelap. Sekarang ia hanya bisa berharap Alvin membiarkan mereka pergi atau ini akan menjadi akhir hidupnya. Tuan, apa yang Anda inginkan? Finn pun terdiam sambil menunjukkan ekspresi sangat khawatir. Terima saja satu serangan dariku dan kalian berdua bisa pergi, kata Alvin acuh tak acuh tanpa berkedip. Mati saja aku. Hanya pikiran itu yang terlintas di benak S saat ini. Ia tidak pernah menyangka orang ini begitu kejam. Lagi pula, dia seorang kultivator inti sungai Qi yang meminta 2 bocah tingkat gerbang Qi untuk menerima serangannya. Logika macam apa ini? Namun S tidak punya pilihan lain dalam hal ini. Ia tahu orang ini sedang menguji mereka, jadi ia menahan jantungnya yang berdebar-debar dan terus bertingkah seperti Finn. Di sisi lain, Frank tidak tahu bahwa ia berhadapan dengan seorang kultivator inti sungai Qi yang sangat hebat. Ia hanya berpikir bahwa ini juga semacam ujian dari lembaga untuk anak muda berbakat seperti dia. Tuan, tolong jangan bersikap lunak pada kami. Ketakutan Frank langsung berubah menjadi kegembiraan saat pikiran ini muncul di benaknya. S hampir terjatuh saat mendengar kata-kata Frank, dasar bodoh, seharusnya aku membunuhnya saat itu. Ia menyesali keputusannya untuk mengampuni Frank. Bahkan Alvin pun menunjukkan sedikit ketertarikan setelah mendengar kata-kata Frank. Ia juga mengira bahwa orang ini terbelakang dan pikiran untuk tidak membuang-buang waktu dengannya muncul di benaknya. Namun dia tetap tidak memanfaatkan kesempatannya, terutama saat ini melibatkan Skystealer. S tahu dia tidak boleh terlalu kentara, jadi dia berpura-pura mengerti sesuatu dari kata-kata Frank dan berkata, "Oh, jadi begini. Saudara Frank, aku meremehkan kecerdasanmu." Frank menyeringai lebar dan berpura-pura rendah hati, "Saudara Finn, Anda terlalu baik. Anda hanya lelah atau Anda seharusnya sudah mengetahui ujian kejutan ini sebelum saya." "Aku harap begitu." S mengutuk dalam hatinya. "Tuan, silakan uji kami semaksimal kemampuan Anda." Finn menunjukkan wajah penuh tekad saat menghadapi Alvin. Namun di dalam hatinya S menangis darah karena ini sama saja seperti menembak kaki dirinya sendiri.
Setelah melihat wajah penuh tekad Finn dan Frank, Alvin sekarang 80% yakin bahwa kedua orang terbelakang ini bukanlah pencuri langit yang terkenal itu. Ini dia. Alvin tidak mau membuang waktu lagi untuk berbicara dengan mereka. Alvin melepaskan 2 garis hijau ke arah mereka. Garis-garis ini adalah untaian elemen Ki Alvin. Meskipun untaian itu hanya mengandung 2% kekuatannya, 2% ini pun cukup untuk membunuh kultivator alam gerbang Ki manapun. Alvin hanya ingin melihat bagaimana kedua tubuh ini beristirahat ketika bersentuhan dengan elemen Ki-nya, dan jika Alvin mendapati semuanya baik-baik saja, ia akan mencabut untaian elemen Ki tersebut dan meninggalkan keduanya sendirian. Cara ini sangat sederhana namun sangat efektif, karena penyamarannya tidak berhasil untuk tubuh bagian dalam. Ketika Es melihat garis hijau datang ke arahnya, dia langsung tahu apa yang direncanakan orang ini dan dia hampir mengumpat keras. Karena jurus elemen Ki ini tidak berbahaya baginya, tetapi sama sekali bukan hal yang baik karena kehampaan gelap akan menyerapnya begitu memasuki tubuhnya. Kalau saja Alvin tahu kalau Junior Ki Gate ini bisa menyerap elemen Ki-nya seolah-olah tidak ada apa-apanya, maka ini akan menjadi akhir bagi Es. Namun sudah terlambat untuk berbuat apa-apa karena dia belum dapat mengendalikan kehampaan gelap itu. Cip, sikap elemen Ki langsung memasuki tubuh Finn dan Frank. Wajah Frank berubah pucat pasi sementara urat-urat tebal muncul di sekujur tubuhnya dan sesaat kemudian dia memuntahkan genangan darah sebelum pingsan. Alvin dengan tenang menarik Ki-nya dari tubuh Alvin karena itu adalah respon normal dan tidak perlu menyiksa Frank lebih jauh. Sebab jika dia membunuh setiap peserta yang lulus dari lembaga itu akan menjadi masalah bahkan untuknya. Alvin mengalihkan fokusnya ke Finn yang tampaknya baik-baik saja. Matanya menyipit saat secercah rasa ingin tahu melintas di benak mereka. Es merasakan kekosongan gelap itu bergetar dan tahu dia tidak akan melakukan apapun sekarang, Alvin yang akan melakukannya. Sialan semuanya, Es mengumpat dan sebelum kehampaan gelap dapat menyerap Ki elemen Alvin seluruhnya, dia dengan paksa menggerakkan haki-nya mundur di saluran meridiannya, menyebabkan penyimpangan Ki. Saat berikutnya, Es memuntahkan sejumlah besar darah dan pingsan di tempat sambil berharap cara ini akan berhasil dan saat berikutnya ketika dia membuka matanya, Alvin mungkin akan pergi. Es telah mengambil risiko besar ini karena dia tahu tidak ada yang akan berhasil di depan kultivator inti sungai Ki ini. Manik tak kasat mata itu bisa memberinya waktu 1 menit, tetapi hanya itu saja dan dia akan berada di tempat terbuka ketika efeknya hilang dan Alvin juga akan tahu bahwa dia adalah pencuri langit. Setidaknya sekarang, Alvin tidak mengetahui kebenarannya, dan ini memberikan Es tekad untuk mengambil risiko ini. Namun, jika terjadi sesuatu yang salah, Alvin akan menangkapnya tanpa hambatan dan dia akan berada di tangan ketiga raksasa itu saat dia membuka matanya lagi. Bab 168. Alvin menatap tajam Finn yang tak sadarkan diri sebelum mengambil untaian elemen Ki miliknya. Namun, dia tidak langsung menyerapnya dan memeriksanya dengan saksama. Untuk waktu yang lama, Alvin terus menatap untaian Ki elemen kayunya sebelum menelannya kembali. Elemen kayu Kiku menunjukkan sedikit tanda akan lenyap sebelum berpengaruh pada anak ini. Menarik. Alvin bergumam saat secercah ketertarikan melintas di matanya. Dengan lambaian lengan baju Alvin, tubuh Finn yang tak sadarkan diri mendarat di tangannya seperti boneka. Alvin menempelkan jarinya di dahi Finn dan menutup matanya. Saat berikutnya, jarinya bersinar dalam warna hijau. Alvin menggunakan indera bela dirinya dengan elemen Ki untuk memindai bagian dalam Finn. Setelah 5 menit, Alvin membuka matanya dan menarik jarinya dari kepala Finn. Tidak ada yang aneh dengan meridiannya, lalu mengapa elemen Ki-ku menunjukkan tanda-tanda akan hancur? Alvin sangat bingung dengan hal ini karena ini tidak masuk akal. Bagian dalamnya cukup rusak jika aku mengirimkan untaian Ki lagi maka dia akan mati. Alvin tidak mengambil keputusan secara terburu-buru seperti yang selalu dilakukannya dan ragu-ragu karena dia pernah membaca sebuah buku di perpustakaan terbesar organisasi tersebut yang sudah sangat tua dan hanya anggota seperti dia yang punya kewenangan untuk membacanya. Dia membaca tentang fisik elemen ini yang dapat menyaingi garis keturunan elemen pemburu kuno. Tetapi itu sangat langka hingga hampir menjadi legenda karena tidak pernah ada seorang pun yang muncul di dataran rendah dengan fisik elemen ini selama berabad-abad.
Jika seseorang muncul, mereka semua akan diperebutkan dan kemudian dibawa pergi oleh sekte-sekte kuno. Mereka hanya mencatat tentang legenda ini, bukan bukti apapun, karena orang terakhir yang dikabarkan memiliki fisik elemen muncul 5.000 tahun yang lalu. Adapun mengapa Alvin mencurigai Finn sebagai pembawa fisik elemen? Karena ia ingat dengan jelas bahwa orang dengan fisik elemen dapat menyerap ki elemen yang cocok dengannya, sekalipun ki itu berasal dari seorang kultivator. Sekarang Alvin melihat ki kayunya menunjukkan tanda-tanda terserap, hal ini membuatnya curiga Finn memiliki fisik elemen kayu. Karena fisik elemen hanya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah orang tersebut mencapai alam sungai ki dan sebelumnya hanya menunjukkan tanda-tanda kecil seperti yang baru saja dilakukan Finn. Namun, dia tidak punya cara untuk memastikannya dan dia juga tidak ingin membunuhnya secara tidak sengaja. Karena jika firasatnya benar maka bocah ini bahkan lebih penting daripada Skystealer. Apa peluang anak ini memiliki fisik elemen kayu dan bahkan bertemu dengan seorang kultivator elemen kayu langka sepertiku? Alvin kebingungan saat bergumam, apa yang harus kulakukan sekarang? Alvin berada dalam kesulitan besar. Sangat kecil kemungkinan aku menemukan penjahat itu dan bocah ini, yang mungkin memiliki tubuh yang aneh, baru saja mendarat di tanganku. Alvin merenung. Akhirnya, Alvin memasang wajah tegas dan memutuskan, aku harus membawanya bersamaku untuk menemui tetua di kerajaan Damien. Tanpa berpikir dua kali Alvin mengambil pil kristal hijau dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Finn yang sedang pingsan. Pil ini adalah pil penyembuhan peringkat hitam, yang berarti pil tingkat tertinggi yang dapat ditemukan di bawah Royal Lens. Alvin tidak mau ambil risiko dan menggunakan pil ini karena luka Finn tampaknya sudah cukup parah dan tidak ada gunanya jika lukanya bertambah parah. Itulah sebabnya Alvin mengambil salah satu dari sedikit pil Black Rank yang dimilikinya. Setelah memastikan pil itu larut sempurna di mulut Finn, Alvin pun pergi tanpa mempedulikan Frank yang sedang pingsan. Alvin sekarang akan kembali ke ibu kota kerajaan agar dia bisa menjemput saudara perempuannya dan pergi secepatnya bersama Finn. Tidak tahu kemampuannya menyerap elemen ki telah menempatkannya dalam mutiara seperti itu. Suatu hari berlalu dengan cepat. Di dalam ruangan yang mewah, mata terbuka lebar dan rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Inner terluka parah karena dia sendiri yang menyebabkan penyimpangan ki. Meskipun meridian gelapnya hanya sedikit kacau, organ-organnya rusak parah. Terlebih lagi, luka-luka ini disebabkan oleh ki kegelapan surgawi yang tidak dapat disembuhkan dengan mudah seperti yang terjadi ketika jatuh koma selama bertahun-tahun setelah mengalami hukuman surgawi. Meski begitu, penyembuhannya lambat, jelas karena Dark Void. Tersenyum pahit, betapa ironisnya aku terluka bukan karena musuh atau hukuman surgawi, melainkan karena diriku sendiri. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun saat berikutnya ketika akhirnya menyadari langit-langit yang mewah dan tempat tidur yang nyaman, dia tercengang. Jangan bilang aku mati. Langsung berdiri dari tempatnya berdiri dan memeriksa dirinya sendiri serta mendesah lega ketika dia memastikan bahwa dia masih dalam penyamaran Finn. Di mana aku sebenarnya? Mengamati sekelilingnya dengan waspada dan tak dapat menahan diri untuk tidak memeriksa lagi apakah dia sedang bermimpi. Panel pemberitahuan. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan apakah dia hidup atau mati karena sistem tidak akan mengikutinya jika dia mati. Sama dengan. Panel pemberitahuan. 1. Pemberitahuan tak terlihat. Pemberitahuan lama. Sama dengan. Menghela napas lega melihat panel notifikasi muncul tanpa halangan apapun. Namun, ia tidak ingat ada notifikasi apapun sebelum pingsan, jadi ia membukanya. Sama dengan. 1. Pemberitahuan tak terlihat. Sistem mendeteksi satu pil kelas menengah hitam di tubuh inang. Tingkat konversi, 1000 EXP. Apakah tuan rumah ingin melanjutkan konversi? Sama dengan. Bingung dan bertanya, bagaimana aku memakan pil ini? Seseorang memberikannya kepada inangnya saat inangnya tidak sadarkan diri.
Siapa? Es tercengang karena mereka menganggap pil semacam ini sebagai harta karun di kekaisaran tetapi seseorang memberikannya kepada karakter minor seperti Finn. Akan tetapi, sistem tersebut tidak menjawab pertanyaan Es lebih lanjut dan hal ini justru membuat kegelisahannya semakin parah. Ubah saja, kata Es karena EXP ini dapat membantunya pulih lebih cepat. Sama dengan. Konversi selesai. 1000 EXP telah ditambahkan ke status host. Sama dengan. Es tidak merasakan adanya perbaikan pada luka-lukanya dan dia ingin meninggalkan tempat ini sesegera mungkin karena ada sesuatu yang aneh terjadi. Sistem, aku ingin membeli pil penyembuh kelas 1. Es langsung memikirkan cara untuk pulih dengan cepat sehingga dia setidaknya bisa menggunakan keahliannya. Es tahu hanya pil yang disediakan oleh sistem ini yang manjur padanya atau dia harus mengeluarkan sejumlah besar EXP yang tidak dimilikinya saat ini. Jadi, dia menghabiskan 1000 TP. Sama dengan. Pil penyembuhan kelas 1. Harga, 1000 TP. Per pil. Pembelian telah berhasil. Tanda hubung. Poin pencuri, 31.030. Sama dengan. Es melihat pil hitam yang sepenuhnya kristal muncul di ruang pencurinya dan ada lingkaran emas di atasnya. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa atau mengagumi pil kelas 1 ini dan dia langsung memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Pil itu langsung larut dalam mulutnya dan sejumlah besar ki surgawi penyembuhan memasuki tubuhnya. Es merasa seperti sedang berada di bak mandi air hangat, dan semua rasa sakit yang menusuk yang dirasakannya setelah bangun mulai memudar dengan kecepatan yang mencengangkan. Pil ini memang ajaib, Es bergumam sambil menikmati perasaan nyaman itu. Hah, asal kau mengerti. Sebuah suara terkekeh terdengar saat itu. Es tersentak bangun mendengar suara yang dikenalnya itu. Karena luka-lukanya yang parah, indera jiwanya hanya bekerja 10% dari kapasitas sebenarnya dan itulah mengapa Es tidak merasakan kehadiran Alvin sampai dia berdiri tepat di depannya. Alvin tersenyum lebar ketika menatap Finn yang tercengang dan berkata, "Bagaimana lukamu?" Es tertegun karena ia tidak menyangka akan mendapat pertanyaan ini dan menyangka ada sesuatu yang terjadi tanpa ia ketahui. Dia tetap menjawab sambil memasang wajah bingung, "Terima kasih senior atas pilnya, aku merasa cukup sehat." Es tahu orang ini salah paham dengan perkataannya dan mengira dia bergumam tentang pil hitam dan Es ingin tetap seperti itu. Senyum Alvin melebar setelah mendengar Finn baik-baik saja dan berkata, "Kita akan berangkat besok jadi istirahatlah dengan nyenyak malam ini." Finn bertanya dengan bingung, pergi?" "Heh, iya kami akan berangkat ke kerajaan Damien dan aku akan mengajakmu menemui seorang tetua di sana." Jawab Alvin acuh tak acuh. "Apa, tetua? Aku sama sekali tidak mengenal senior, mengapa kau mengajakku ke kerajaan Damien? Apakah aku lulus ujian tersembunyi?" Es berpura-pura tertegun sambil menanyakan pertanyaan inti tetapi dia benar-benar ketakutan. "Oh, aku lupa memperkenalkan diriku." Alvin tersenyum ramah dan berkata, "Namaku Alvin Cat dan aku adalah Jenderal Api di Resimen Pengawal Api dari organisasi Api Pil. Pasukan tempur terkenal dari Pil Flame Organization." Wajah Es langsung muram setelah tahu dengan siapa dia berhadapan di sini. Es tahu bahwa Resimen Pengawal Api ini adalah pasukan tempur organisasi Api Pil dan setiap anggotanya adalah kekuatan yang harus diperhitungkan dan Alvin adalah Jenderal Api, pengawal api tingkat tertinggi. Es berusaha sebaik mungkin untuk terlihat terkejut dan menyembunyikan kegelisahannya dan bertanya, "Jadi, senior membujukku untuk menjadi seorang alkemis?" Alvin menatap Finn dengan tajam dan berkata dengan nada kegembiraan dalam suaranya, "Hehe, kalau hipotesisku tentangmu benar maka sahabat kecilku, kau mungkin akan menjadi orang terpenting di seluruh benua angin biru." Bab 169. Es terperangah ketika mendengar kata-kata Alvin yang ambigu. Namun kini Es yakin akan satu hal, yaitu Alvin masih belum tahu kalau dirinya adalah pencuri langit. Tapi apa yang dia anggap sebagai aku? Apapun itu ada hubungannya dengan kehampaan yang gelap. Es berpikir serius.
S tidak tahu tentang tubuh elemen dan pentingnya memilikinya. Dia tidak tahu bahwa firasat memiliki tubuh elemen saja sudah cukup untuk membuatnya lebih penting daripada dirinya sendiri. B. Bisakah aku bertemu keluargaku? S mencoba cara lain karena dia tidak bisa mendapatkan informasi berguna dari Alvin. Dia memanfaatkan keluarga Finn supaya dia bisa meninggalkan tempat ini terlebih dahulu sebelum mengubah wajahnya dan meninggalkan kerajaan regal karena senyum ramah Alvin membuatnya merinding. S bukanlah anak yang naif dan dia dapat langsung membedakan senyum serakah dari senyum baik karena dia melihat terlalu banyak senyum seperti itu dalam perjalanannya. Jangan khawatir tentang keluargamu. Aku sudah meminta Raja Kale menghubungi mereka dan mereka menunggu di luar. Alvin tersenyum tipis. Aku akan menyuruh mereka masuk. Finn hanya mengangguk sebagai jawaban. Kenapa dia bersikeras menahanku di sini? Suasana hati S suram. Semakin dia memikirkannya, semakin bingung dia dan begitu pula keinginannya untuk melarikan diri. Tetapi dia tidak berdaya melakukan apapun karena orang ini hadir dan mengawasinya seperti harta yang sangat berharga. Aku harus menenangkan diri dulu. S menarik napas dalam-dalam dan menenangkan sarafnya yang kacau. Dia dapat merasakan pil besar satu masih menyembuhkannya dan dia memperkirakan butuh waktu 2 jam baginya untuk pulih sepenuhnya, sementara itu dia mengamati situasinya. Setelah Alvin pergi semenit kemudian, sekelompok orang dengan pakaian mewah memasuki kamar tidur besar tempat Finn berada. S melihat 3 pria dan 2 wanita dan merasa takjub karena di depan kelompok itu ada sang raja sendiri. 4 lainnya adalah orang tua Finn dan 2 saudaranya yang lebih tua. Hahaha, keponakanmu tampaknya sehat-sehat saja. Bagus, sangat bagus. Raja Kale tertawa sambil tersenyum lembut seolah-olah dia baru saja bertemu dengan keponakannya. Terima kasih atas kata-kata baikmu, Yang Mulia. Finn ingin berdiri untuk memberi salam kepada raja dengan baik, tetapi Kale segera menghentikannya. Jangan memaksakan diri. Kamu masih dalam tahap pemulihan. Mulai sekarang, panggil saja aku Paman Kale. Kale tersenyum ramah. Munafik. S mencibir dalam hatinya. Dia tahu Raja Kale ini berpura-pura baik kepada Finn. S ingat dengan jelas sebelumnya Finn tidak pernah berbicara pada Raja karena ia tidak punya hak untuk itu dan sekarang Kale tahu Finn entah bagaimana telah memenangkan hati seorang penjaga api. Ia bertindak seolah-olah ia sudah mengenal Finn sejak lama. Apa yang kau lakukan? Ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia sekarang juga. Pria setengah baya bertubuh gemuk yang berdiri di samping Raja Kale berbicara saat ini dengan senyum tipis di wajahnya. Dia adalah ayah Finn, Marques Blaise Eugene. Finn tersadar dari kebingungannya dan berkata, terima kasih, pamanmu, Paman Kale. S sedang tidak ingin memamerkan kemampuan aktingnya namun ia tidak punya pilihan lain karena naluri bela dirinya Alvin telah mengamatinya. Hahaha, bagus, bagus. Raja Kale tertawa terbahak-bahak dan berkata, karena kamu baik-baik saja, aku merasa tenang. Aku akan meninggalkanmu bersama saudara Blaise dan saudara ipar sekarang. Setelah berbasa-basi sebentar dengan Marques Blaise, Raja Kale pergi dengan suasana hati yang ceria. Sekarang setelah Kale meninggalkan ruangan, hanya anggota keluarga Eugene yang tersisa. Wanita anggun yang berdiri diam di belakang Marques Blaise dengan cepat mendekati Finn dan memegang tangannya. Little Finn, apakah kamu terluka? Ceritakan pada ibu apa yang terjadi. Matanya berkaca-kaca dan suaranya dipenuhi dengan perhatian dan kasih sayang. Dia adalah Rachel Eugene, ibu Finn. S mengernyitkan dahinya sedikit karena ia tahu kekhawatiran wanita ini nyata adanya dan untuk pertama kalinya ia ragu untuk menelepon ibunya. Dia tahu dari ingatan Finn bahwa hubungannya dengan ibunya sangat dalam tetapi merasakannya sendiri merupakan pengalaman yang unik. Apakah begini cara seorang ibu memandang anaknya? S memasang ekspresi nostalgia di wajahnya dan kesedihan mendalam mencengkeram hatinya. Kenapa kamu tidak bicara? Kamu masih sakit? Tanya Rachel dengan nada cemas sambil membelai wajah Finn dengan lembut. Aku baik-baik saja. S tersadar dari lamunannya dan tanpa sadar melepaskan tangannya dari genggaman Rachel sambil menyentakkan kepalanya ke belakang. Rachel terkejut setelah melihat Finn bertingkah sangat berbeda dari biasanya dan sedikit ekspresi berlipat muncul di matanya.
Sial, tahu dia hanya bertindak berdasarkan dorongan hati dan sekarang Rahel mungkin berpikir ada sesuatu yang salah. Jangan khawatir, aku hanya merasakan sakit akibat kontak fisik. Segera berbicara untuk menebus kesalahannya. Keraguan samar Rachel segera sirna karena penjelasan Finn masuk akal dan mengangguk cemas tanda mengerti. Jangan membuat kondisi Finn kecil semakin buruk. Marques Blaze mengerutkan kening dan berbicara saat ini. Menghela napas lega melihat Rahel berdiri, tetapi dia masih belum sanggup menatap mata Rahel yang penuh kecemasan, yang bukan untuknya. Little Finn, ceritakan pada kami bagaimana kamu bisa menarik perhatian seseorang dari Pilflame. Pada saat ini, gadis muda yang mirip Rahel berbicara dengan penuh semangat. Dia adalah kakak perempuan Finn, Kingsley Eugene. Aku tidak tahu. Aku baru saja kembali dari hutan rawa yang gelap ketika Finn menceritakan apa yang terjadi sebenarnya dan semua orang mendengarkan dengan penuh minat. Setelah itu, aku pingsan dan tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Tapi tuan itu baru saja mengatakan padaku bahwa dia akan membawaku bersamanya setelah malam ini. Finn akhirnya mengakhiri ceritanya. Benar-benar sial. Bocah jangkung yang selama ini terdiam mencibir saat ini. Namun, orang bisa melihat kecemburuan dan kebencian yang mendalam di matanya. Dia adalah putra sulung Marques Blaze, Raiden Eugene. Raiden tidak punya perasaan baik terhadap Finn karena Finn menghalangi jalannya untuk mewarisi bisnis keluarga dan budak. Jika Finn mendapat tempat yang bagus di ujian kedua Damien Royal Institute, maka dialah yang akan menjadi penerusnya. Namun, sekarang berkat sedikit keberuntungan, ia menarik perhatian seseorang dari organisasi itu, dan berdasarkan reaksi sang raja, orang itu punya kedudukan terkemuka di organisasi itu. Bab 170. Itulah sebabnya Raiden merasa kesal dan membenci Finn karena nasib buruknya. Diamlah. Apa ini cara bicara yang baik dengan adikmu? Marques Blaze memarahi Raiden. Meskipun Blaze punya harapan besar pada Finn, dia pun tak pernah membayangkan Finn punya bakat terpendam di bidang kualifikasi. Karena dalam seleksi tersembunyi tidak ada seorang pun yang terpilih dari kerajaan-kerajaan dan sekarang tiba-tiba, seorang ahli yang sangat kuat telah memilih putra. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Si kecil Finn mengabaikan kakakmu, dia memang bodoh. Aku punya berita bagus untukmu. Marques Blaze tersenyum lebar sambil gemuk di wajahnya yang bergetar. Kabar baik apa? Tanya Finn dengan bingung. Kini tenang seperti sebelumnya, tapi kata-kata Blaze membuatnya nyaman lagi. Yang mulia Raja Kale ingin menikahkan Putri Hale dengan Little Finnku. Rahel berbicara dengan senyum tipis di wajahnya sebelum Blaze sempat melakukannya. Tidak, maksudku kenapa? Hampir jatuh setelah mendengar berita buruk ini. Kalau saja dia benar-benar Finn, dia mungkin sudah melayang ke awan 9 setelah mendengar gadis idamannya akan menjadi istrinya. Namun sedikit pun tidak senang karena dia sudah memiliki istri yang bagaikan dewi dan jika istrinya masih sadar, dia akan membunuh orang-orang yang ingin suaminya tercinta menikah dengan bebek jelek. Oh, kamu tidak ingin menikahi gadis impianmu. Goda Kingsley setelah melihat wajah Finn yang tercengang. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Finn dan merasa senang karenanya. Tidak, aku, tiba-tiba saja. Finn tersipu saat membalas ucapan adiknya. Jangan terlalu cepat merayakannya. Pernikahan itu hanya akan terjadi setelah kamu lulus ujian organisasi Apipil. Raiden mencibir saat ini. Baguslah kalau begitu. Menghela napas lega setelah mendengar pernikahan itu tidak terjadi saat ini. Jika kau bicara lagi, aku akan menempatkanmu bersama para budak itu. Marques Blaze menatap dingin ke arah dan memperingatkannya dengan tegas. Raiden membungkuk sedikit sebelum mengangguk cepat. Rahel juga memelotot ke arah putra sulungnya sebelum berbicara dengan Finn dengan nada tenang. Finn kecil, jangan menegaskan dirimu terlalu rendah. Setelah kamu masuk organisasi, akan ada banyak orang seperti Haley yang mengantre untukmu. Diamlah. Apa kau ingin menghabisi wanita keluarga kita? Marques Blaze dengan cepat menegur istrinya. Mereka tidak bisa melakukan apapun selama Little Finn bergabung dengan Pilflame Organization. Rahel membalas. Ya, tapi dia belum melakukannya. Marques Blaze memasang wajah masam.
Waktunya habis. Suara Alvin yang mendominasi ruangan itu. Tepat pada saat berikutnya, Alvin memasuki ruangan dengan sikap yang mengesankan dan dengan tatapan dingin menatap keluarga Finn. Biarkan dia beristirahat, perjalanan kita masih panjang. Ya, kami baru saja akan pergi. Terima kasih telah menjaga putra kami. Marquez Blaze tersenyum ramah dan segera berterima kasih kepada Alvin. Dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada utusan ini. Finn kecil, kami akan datang untuk mengantarmu besok pagi. Rahel menatap dengan penuh kasih sayang dan tersenyum lembut. Baiklah. Finn mengangguk. Setelah bertukar beberapa kata, keluarga Eugene pergi, meninggalkan Finn yang tersenyum dan Alvin yang dingin. Senior, apakah kamu akan membawaku ke organisasi Pilflame? Finn menatap Alvin dengan penuh harap. Alvin menjawab dengan lemah, iya, jika kau melakukannya dengan baik, aku dapat memastikan bahwa itu bukanlah tujuan terakhir kita. Alvin telah memeriksa kondisi Finn sebelumnya dengan indera bela dirinya dan dia tahu Finn pulih dengan cepat. Dia hanya mengira itu semua berkat pil hitam. Dia pasti sudah bangun dan berlari besok pagi. Aku harus pergi sebelum hantu-hantu itu curiga. Alvin berpikir serius dan meninggalkan Finn sendirian untuk beristirahat. Akhirnya sendirian lagi, akhirnya, aku tidak perlu berakting lagi. Dia mendesah lega. Lama sekali menatap langit-langit sambil berpikir keras. Sekarang setelah berpikir-pikir, ini juga merupakan kesempatan untuk mencapai tanah kelas 1 tanpa harus melalui ujian yang menyebalkan itu. Lebih jauh lagi, dia sendiri yang membawaku ke cabang utama Pilflame di Middlelands. Tanpa disadari, senyum mengembang di wajah yang gelisah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di suatu tempat di ibu kota kerajaan. Sosok Natalia saat ini sedang tergeletak di lantai tetapi anehnya tidak ada seorang pun di ruangan ini. Apakah kau menemukan jejak pencuri itu? Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari dalam ruangan. Natalia menundukkan kepalanya dan menjawab dengan sopan, tidak, aku tidak menemukan jejaknya. Sepertinya dia melarikan diri dari kerajaan-kerajaan. Larilah, katamu, biarlah. Suara itu terdengar kesal. Bagaimana dengan pengawal api? Aku tidak membicarakannya lagi, dan dia kembali ke istana kerajaan. Sepertinya dia akan pergi besok. Natalia menjawab dengan lemah. Oh, akan segera pergi. Sepertinya aku harus mengucapkan selamat tinggal secara pribadi. Suara itu terkekeh dingin, kau hebat, teruslah ambil bagian dalam kompetisi semut-semut ini. Jika pencuri itu haus akan kesuksesan, maka ini adalah kesempatan terbaiknya untuk mencapainya. Ya, Natalia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat ini di suatu tempat di tanah kelas 1. Apakah utusannya sudah datang? Sebuah suara serak tua terdengar. Tidak, tuanku, tapi mereka akan tiba di sini dalam seminggu. Seorang pria berusia akhir puluhan menjawab dengan hormat. Ada jejak harta karun yang dicuri. Suara tua yang muram itu terdengar. Kami sedang mencari. Jawab lelaki itu dengan ketakutan yang sangat. Sampah. Kalian semua sampah. Suara serak tua itu meraung marah. Jika kalian tidak bisa menjelaskannya kepada utusan, maka semuanya berakhir bagi kita. Aku tahu, tapi bagaimana benda itu bisa keluar dari kandang itu? Bukankah mereka bilang itu tidak mungkin? Pria itu bertanya dengan skeptis. Jika ada yang tahu, menandakan mereka meninggalkan benda itu di tempat seperti itu. Cari pencuri yang penuh kebencian itu, kita akan tahu bagaimana dia bisa pergi dengan benda itu setelah kita menangkapnya. Suara tua itu berteriak marah. Tetapi 3 raksasa, sebelum lelaki itu sempat menyelesaikan kata-katanya, suara tua itu dengan dingin memotongnya dan bertanya dengan nada mengejek, apakah menyebarkan orang itu takut pada 3 raksasa?